Gelombang unjuk rasa mahasiswa pecah di ibu kota Jakarta. Ribuan mahasiswa turun ke jalan memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax yang melonjak tajam hingga 32%. Aksi di jalanan ini nyatanya merupakan representasi jeritan real di lapangan. Bagi para pekerja komuter dan pengemudi ojek daring, selisih harga yang menembus Rp6.250 per liter. Laksana hantaman palu gada yang seketika memotong margin pendapatan harian mereka. Namun, mengapa pemerintah nekat mengambil opsi tidak populer ini? Pengamat ekonomi menilai, pemerintah telah mengalami kepanikan fiskal akibat kelemahan kurs rupiah dan gonjang-ganjing geopolitik Timur Tengah. Ironisnya, pemerintah enggan memangkas proyek strategis berbiaya mahal seperti program makan bergizi gratis atau MBG yang menelan anggaran Rp268 triliun. Padahal dampak terhadap inflasi di depan mata. Dengan kenaikan harga BBM Pertamax ini, maka ada potensi peluang kenaikan pertama adanya peralihan dari yang tadinya orang menggunakan Pertamax, kemudian dia beralih menggunakan Pertalite. Nah, yang kedua adalah adanya peningkatan atau tadi ya second effect dari perubahan harga ongkos logistik yang memang biasanya kendaraan-kendaraan logistik itu memang menggunakan Pertamax. Efek kenaikan Pertamax justru bisa berbalik menjadi bumerang. Secara matematis, perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite adalah keniscayaan perilaku konsumen. Pemilik mobil dan pengendara motor yang bermigrasi ke Pertalite bisa menghemat ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah per bulan. Jika 50% pengguna Pertamax berpindah secara massal, maka beban subsidi Pertalite diprediksi melonjak hingga 20%. Alih-alih menghemat, negara justru berpotensi tekor di atas 5 triliun rupiah per tahun akibat kelangkaan Pertalite. Kalau ada tambahan 3 hingga 10% volume orang yang pindah dari Pertamax ke Pertalite, itu APBN relatif masih bisa mengkompensasi penambahan tersebut. Nah, hanya saja kalau misalnya kita beralih ke skenario katakanlah ternyata lebih banyak orang yang kemudian pindah, katakanlah misalnya menjadi 15% hingga 20%, ini yang perlu diantisipasi karena dengan skenario tersebut mau tidak mau pemerintah harus menaikkan kuota dari volume subsidi Pertalite, dan pada akhirnya kita tahu kenaikan kuota ini dan volume pasti akan memberikan implikasi terhadap kenaikan beban belanja subsidi di akhir tahun nanti. Walau banyak konsumen Pertamax yang kembali beralih ke Pertalite, pemerintah memastikan pasokan Pertalite tetap terjaga. Kami terus memantau agar Pertamina memastikan bahwa distribusi BBM ini semua lancar. Kalaupun ada kelangkaan, mohon diinformasikan sehingga ini bisa ditangani dengan segera. Dan kita juga memastikan, Riga, bahwa BBM subsidi ini digunakan tepat sasaran ya. Saat ini kan untuk mengakses BBM subsidi sudah digitalisasi, ada penggunaan QR. Walaupun kita tahu mungkin masih ada penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu, pemalsuan QR dan lain-lain, pengawasannya akan diperketat. Pengawasan penggunaan BBM bersubsidi menjadi kunci penting yang harus dilakukan Pertamina. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, warga harus memutar otak karena selisih harga Pertamax naik hampir Rp4.000 per liter. Para pekerja ojek daring misalnya, mengeluh lantaran tarif aplikasi belum sebanding dengan biaya operasional. Di samping itu kan tarif ojol kan masih segini-segini aja. Ya kan? Kalau bensin naik pasti berasa juga. Biasanya pakai apa, Bang? Tergantung stok sih kalau saya pribadi. Kalau Pertalite ada pasti pakai Pertalite karena lebih hemat kan. Tapi kalau misalkan Pertalite kosong, terus bensin juga lagi kosong di tangki, mau gak mau pakai Pertamax. Kalau naik tarif tergantung dari perusahaannya juga sih. Ya, semua orang juga pengen dapat penghasilan tambahan ya, mulai dari orderan juga. Tapi kan lihat dari kebijakan perusahaan juga ya. Kita sih pengen akibat dari bensin naik ini, penghasilan juga harus naik juga ya, pendapatan. Yang tadi 10.000 bisa naik 13.000.
Tingginya animo masyarakat memutuskan berburu Pertalite membuat cadangan BBM subsidi di SPBU menipis. Kondisi sebaliknya terjadi pada penjualan Pertamax yang kini menurun drastis. Kalau untuk jual untuk biasanya normal kita sehari 3 ton untuk Pertamax sebelum kenaikan harga. Kalau sekarang kita 25 sampai 2 ton. Mungkin alasannya kenapa Pak konsumen beralih ke Pertalite? Karena harganya selisih lebih jauh, hampir 3.950 dari harga yang semula. Lalu apa komentar warga terkait kenaikan Pertamax? Berdampak ya, karena juga kan ongkos kirim kita dari aplikator juga nggak naik. Jadi pengeluaran bensin yang tadinya misalkan satu hari 50.000 jadi sekitar 65.000 gitu. Nambah 16.000. Iya, lumayan cukup berat untuk kita sebagai driver ojol gitu, para pengguna Pertamax itu. Kayaknya enggak sih. Kenapa? Karena kan ya dari kualitas juga lebih bagus Pertamax ya. Jadi kenaikan ya mungkin itu udah dihitung secara benar dan ya nggak terlalu inilah menurut saya. Oke, tapi kira-kira akan berpengaruh pada pengeluaran bulanan nggak sih? Pastinya. Perbandingan sebelum mungkin bisa naik 30 sampai 50 ribu buat Pertamax buat saya ya. Pasti naik, kan kita naik angkutan kan pada naik ini bensin kan, otomatis jadi pada naik semua. Jadi Kalau belanja di pasar juga pada mahal nggak sih sekarang? iya mahal. Ya biasa lah ya, maksudnya kayak beras, gula, minyak itu kan belum turun-turun, baru turun dikit doang, sisanya masih naik. Dampak kebijakan ini mungkin tidak berhenti di tangki kendaraan. Masuknya bulan Juni yang bertepatan dengan siklus pendaftaran sekolah anak dan liburan membuat pengeluaran rumah tangga berada di titik tertinggi. Imbasnya, secara bertahap akan terasa pada Agustus hingga September mendatang saat tabungan warga mulai terkuras habis. Kelas menengah kini semakin rentan tanpa adanya jaring pengaman sosial atau bantuan langsung dari negara. Demi menekan pengeluaran bulanan, sebagian konsumen kelas menengah kini mulai melirik Pertalite. Akibatnya, antrian kendaraan di jalur subsidi terpantau kian mengular. Namun imbasnya tak berhenti di pom bensin saja. Para pelaku usaha kecil dan pengemudi daring kian menjerit karena biaya operasional yang membengkak langsung menggerus pendapatan harian mereka. Kini pun masyarakat hanya bisa berharap ada intervensi kebijakan yang tepat agar stabilitas daya beli tetap terjaga di tengah bayang-bayang kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Tabita Putri dan Waluya Adi melaporkan dari Jakarta.